Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian pengagungan kita kepada Allah. Kita mengucap syukur buat setiap kasih anugerah Allah. Buat kasih rahmat, kita naikkan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Yesus, Ya Yesus, kami mengucap syukur. Yesus. Terima kasih, Hanya oleh anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. kita mau menyatakan segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah.
jemaat kita naikkan segala pujian syukur. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, Kami mau menyembahmu Tuhan. menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari nyatakan memujimu Tuhan. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ibadah ini kita mulai di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Mazmur 150. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu Jemaat. Shalom, puji nama Tuhan. Semua sehat-sehat selalu ya. Amin. Bapak Ibu masih semangat, kita mau pujikan Tuhan, kita mau katakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan
Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan siap siaga menopang kita ketika kita jatuh. Saat ini Bapak Ibu kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak David. Kita mau siapkan hati kita mau katakan saat indahku berhadapan denganmu Tuhan.
bersama-sama kita berdoa. Benar Tuhan, kami dapat merasakan kasih-Mu ketika berada di hadirat-Mu. Saat ini, pagi hari ini, kami mau itu terjadi. Kami mau terjadi pada setiap kami. Kami mau alami kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami, bungkus kami dengan kuasa-Mu, Tuhan yang berkarya atas kami. Memberikan pencerahan untuk kami mengerti apa yang menjadi mau Bapa atas hidup kami melalui kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Berkaryalah Tuhan, karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kami bukan siapa-siapa. Arahkan hati kami hanya tertuju kepada Engkau saja Tuhan. Pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau. Pandangan dan pendengaran tertuju kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Persiapkan jemaat Tuhan. Bahkan hamba-Mu juga alami Tuhan secara pribadi. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Ada sukacita? Amin ya. Ya. Coba berikan senyum kanan kiri. Oh gitu ya. Hanya tatapannya saja ya yang nampak ya. Ya puji Tuhan, pagi hari ini adalah anugerah Tuhan ketika kita bisa beribadah sampai di minggu terakhir. Ya, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai dengan 15. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Ya, kita akan membaca silih berganti Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-13, 14 saya dan ayat yang ke-15 kita akan baca bersama-sama. Oke. Ya. Silakan Bapak Ibu, 3, 2, 1. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. 3, 2, 1. Sudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Ia mengajak kami katanya. Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di hadapanku. Ia ya, puji Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan terlebih, melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada amin? Ya, puji Tuhan. Teks ini sangat menarik sekali kalau Bapak Ibu baca di perikop sebelumnya atau pasal sebelumnya, ini luar biasa. Sebenarnya ketika kita mau betul-betul memperhatikan, wah karya Roh Kudus itu luar biasa sekali. Sebetulnya bukan Filipi yang dituju, tetapi karena ketika perjalanan Paulus, rupanya Roh Kudus tidak berkenan untuk tujuan yang sudah direncanakan. Lalu Paulus diberikan penglihatan. Ada seorang yang memanggil untuk Paulus menyeberang. Tolonglah kami. Pada akhirnya ketika Paulus paginya bergegas untuk berangkat, masuklah ke kota Filipi. Yang luar biasa adalah ketika di dalam perjalanannya, lalu dia langsung di dalam ayat 13 ya. Ini menarik, perhatikan ada kata ketika di dalam
perjalanan, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang. Ini menarik. Kenapa kok tidak dikatakan sinagoge? Oh, kok tempat sembahyang? Dalam ayat 13 ini, tempat sembahyang orang Yahudi, tempat sembahyang Yahudi ya. Kenapa kok tidak disebutkan sinagoge? Rupanya penyebutan sinagoge ini adalah di atas 10 orang baru bisa dibangun sinagoge. Nah, kalau di bawah jumlah dari 10 orang itu namanya tempat sembahyang. Kalau di Indonesia, kalau kita ya konteksnya Indonesia, kita ada minimalnya berapa jemaat? Ada tanda tangan jemaat itu 100 atau berapa? Ada dari pemerintah itu standarnya. Ya, kriteria membangun gereja, misalkan 100, harus ada jemaat terlebih dahulu baru bisa bangun gedung gereja. Pun sama. Rupanya di sini bukan dikatakan sinagoge tetapi tempat sembahyang. Dan yang menjadi menarik, benarlah tepat apa yang dikatakan sembahyang, tempat sembahyang. Karena apa? Di situ tidak banyak orang. Apalagi yang di situ adalah cuma perempuan, bukan laki-laki. Perempuan saja di situ. Ada beberapa perempuan. Salah satunya adalah Tante Lydia. Di sini ada yang namanya Lydia? Tidak ada ya, puji Tuhan. Tidak ada. Kalau ada pun puji Tuhan ya. Luar biasa Tante Lydia ini. Ya, kita akan kupas Tante Lydia ini. Bagaimana kita akan belajar. Karena apa? Tema yang diberikan pagi hari ini sama-sama luar biasa. Artinya apa? Kita lihat, kita akan fokus. Teks yang kita baca ini kita akan fokuskan kepada Tante Lydia. Yang mungkin mindset atau konsep saat ini, bukan saat ini ya, sebenarnya sudah lama, apalagi daerah-daerah tertentu ya, ketika mau menikah, ada istilah gini, seorang laki-laki ketika mau menikahi perempuan, yang laki-laki ini kayak istilah mahar ya, tahu ya? Sudah memberikan mahar, artinya apa? Ini sudah saya beli. Hak sepenuhnya atas wanita itu bukan lagi milik keluarga besar atau orang tua, tetapi punya saya. Suka-suka saya mau diapakan. Ada daerah-daerah tertentu yang menganut kepercayaan seperti itu. Makanya tidak heran ketika sikapnya setelah menikah, wah ngeri sekali. Bahkan saya sampai terheran-heran. Karena apa? Dua-duanya saya kenal, baik lakinya atau perempuannya. Yang laki-laki hanya judi, minum, ya, judi, minum, rokok, nongkrong di warung kopi. Yang perempuan banting tulang. Ketika pulang kalau suaminya tidak ada uang, minta uang. Mana ada uang? Untuk beli kopi, untuk beli rokok, untuk beli minum, untuk berjudi. Nah ketika saya tanya, enggak kasihan. Lalu ini yang menarik jawabannya. Enggak lah. Sudah saya beli kok. Saya kan kepala rumah tangga, saya raja, saya pemimpin, suka-suka saya dong. Mau apakan istri saya. Nah pagi hari ini kita akan belajar apakah konsep demikian itu benar. Pagi hari ini kita akan melihat bagaimana konsep yang benar, pandangan atau penilaian wanita, perempuan di hadapan para lelaki. Kita akan melihat di situ. Ya, kalau bahasa Jawa itu sudah ada di warta. Menarik nih. Kaum perempuan adalah konco wingking. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Udah mantap ya. Ya, oke. Lalu yang tidak saja berperan di seputar masak, macak, manak.
Ini yang terjadi, betul ya? Sebetulnya ada lagi, macak, masak, manak, ngopeni. Karena kerap kali seorang pria itu tidak peduli. Nek anake gak baik, yang diseneni ibu Ini yang terjadi. Piye tau ngurus anak? Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena saya melihat dari orang tua saya sendiri. Saya tidak pernah pula yang disalahkan mama saya. Ini dia. Jadi urusannya cuma itu saja. Dan konsep ini sebetulnya memprihatinkan ya. Disebutkan juga di warta. Kalau bahasa saya gini, wedok ki ngintil manut sendiko dawuh, ya. Ya, mbuh karepe piye? Ya. Oke. Ya. Tidak dihargai, ya. Pagi hari ini saya berharap ada pertobatan konsep, ada pertobatan cara pandang terhadap perempuan-perempuan. Berbahagialah para perempuan pagi hari ini yang datang dan yang melihat baik di live, dari live Bapak Gembala maupun di youth. Jangan minder jadi perempuan. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-14. Kita akan melihat seorang perempuan yang menarik, Tante Lydia. Dia dikatakan bukan berkeluarga. Dia dikatakan itu single. Itu bisa bicara tentang memang belum menikah atau dia seorang janda. Tetapi dia adalah perempuan yang memiliki otoritas, memiliki hak penuh di dalam mengatur. Ya. Dia seorang penjual kain ungu. Tante Lydia bukan seorang yang malas. Dia penjual. Lalu dikatakan yang menarik adalah ketika Lydia dikatakan bukan hanya penjual kain ungu saja, tetapi dia adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan. Artinya apa? Dia tidak serta-merta fokus kepada pekerjaan, kepada usaha. Tetapi dia mau meluangkan waktu beribadah kepada Tuhan. Dan yang menarik lagi adalah Tante Lydia ini mau duduk bersama-sama ketika Paulus datang. Memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik. Berbicara tentang apa? Berbicara tentang norma, berbicara tentang perintah. Perintah siapa? Kristus. Lalu yang menarik, Tuhan membuka hatinya. Saya sempat diskusi dengan istri saya gitu, tidak serta-merta Tuhan langsung membuka hatinya. Tuhan itu bisa melihat kesungguhan hati. Karena mungkin ya, ini diskusi kasur saja ya. Jadi mungkin ketika Tuhan mau membuka hatinya, melihat kesungguhan dari Tante Lydia ini. Jadi Tuhan berkarya. Lalu hatinya dibukakan. Karena kalau tidak ada kesungguhan hati, maaf, Tuhan tidak berkarya. Karena apa? Ya, itu kan ya karena sudah menutup diri. Jangan beribadah, menyempatkan waktu untuk datang ke gereja saja tidak. Tetapi Tante Lydia mau. Dia sembahyang, mau beribadah kepada Allah dan mau mendengarkan, dan telinga tidak panas ketika mendengarkan kabar baik, kebenaran, Injil yang menyelamatkan. Tante Lydia tidak langsung beranjak pergi, tidak, tetapi dia tetap diam di situ. Dan yang berikutnya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus.
Memperhatikan, jadi bukan hanya sekedar mendengar, ya udahlah yang penting datang. Yang penting datang, orang melihat kita datang. Ya toh? Orang melihat kita datang beribadah, duduk ya, baca firman, dan melihat nyanyi pujian-pujian kan gitu. Walaupun di gereja entah ngapain kan gitu. Baik ada yang sibuk sendiri main handphone, ada yang sibuk sendiri tidur, ada yang sibuk sendiri ngobrol. Pokoknya suka-suka kan gitu. Entah pikirannya melayang-layang kemana-mana. Memperhatikan dengan sungguh, memberikan telinganya. Memberikan telinganya. Bukannya hanya sekedar datang beribadah, selesai-selesai. Tidak. Bukan hanya sekedar absen saja. Yang penting hadir, tidak. Lalu pertobatan terjadi. Pertobatan terjadi, yaitu Tante Lydia dibaptis. Bukan hanya Tante Lydia saja, tetapi seistri rumahnya. Seistri rumahnya. Tuhan memakai Lydia luar biasa sekali. Melalui pertobatannya, seistri rumahnya pun Tuhan menangkan. Lalu, ini yang istilahnya kalau di budaya Jawa, rasa-rasanya tidak sopan. Yang berikutnya, perhatikan. Ia mengajak siapa? Mengajak kami. Kami itu siapa? Paulus dan tim pelayannya. Untuk apa? Untuk datang ke rumahnya. Bukan hanya datang, berkunjung. Tidak, tetapi bermalam. Nah kalau budaya Jawa kan, apalagi belum komunikasi dengan keluarga. Nah kita bisa melihat peran Tante Lydia ini di dalam mengambil keputusan. Tante Lydia memiliki apa? Jiwa kepemimpinan, berani memutuskan. Mari datang. Datang ke rumah saya. Jika kamu berpendapat, Tante Lydia mau meyakinkan Paulus. Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Bahkan Lydia mendesak untuk Paulus datang. Dan tim pelayannya datang. Jadi punya otoritas. Sikap kepemimpinannya ditunjukkan di sini. Jadi pagi hari ini kita mau belajar bahwasanya wanita itu bukan hanya konco wingking yang ngurusi macak, masak, manak, ngopeni. Tidak. Kalau konsepnya kita kan perempuan seorang penolong ya. Penolong apa? Penolong pemimpin, penolongnya pemimpin. Pemimpinnya siapa? Iya suami, laki-laki. Makanya laki-laki harus jelas panggilannya, arah tujuan hidupnya, keluarga mau dibawa kemana. Itu harus jelas. Dan istri atau perempuan memiliki peran sebagai penolong yang mensupport, mendukung. Lah yang bahaya ketika suami jalannya itu serampangan. Tidak ada visi, tidak ada misi, tidak punya tujuan yang jelas.
bagaimana peran penolong bisa maksimal. Nah, di sini rupanya ketika kita melihat, rupanya Tante Lydia memiliki peran kepemimpinan yang berani ambil keputusan. Jadi bukan lagi sendiko dawu, ya. Kalau sama Tuhan, yes. Ada amin? Ya, kalau sama Tuhan, ya, betul. Kita harus sendiko dawu. Kita harus minta kepekaan. Apa yang menjadi mau Bapak, itu yang terlaksana. Kita belajar, rupanya pagi hari ini Tuhan mencelikan kepada setiap kita bahwasanya perempuan memiliki peran yang sangat luar biasa. Artinya Tuhan bisa berkarya semaksimal mungkin. Sama rata. Tergantung bagaimana sikap hati kita di hadapan Allah. Jadi bagi para perempuan, tidak usah lagi minder. Oh, ditawarin pelayanan, enggak lah, biar laki-laki saja kan gitu. Mereka ada kok, mereka bisa. Tidak, tetapi kalau Tuhan percayakan, kenapa tidak? Ada amin? Apalagi nanti ya pemilihan penatua dan diaken ya, ketika Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu. Contoh ya, Bu Tias misalkan mendapatkan suara tertinggi untuk menjadi penatua. Loh, kenapa tidak? Betul ya Bu Tias? Ini contoh ya Bu ya. Iya, ini contoh saja. Atau Bu Lina, atau siapapun. Jangan katakan tidak. Aku tak ngurusi dapur wae. Ini konsep yang keliru. Saya mau katakan inilah konsep keliru. Tapi jangan juga ketika ibadah sibuk di dapur kan gitu. Jadi Marta bukan Maria. Ya. Jangan juga ya kan. Keliru. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan telah mencelikan kita melalui Tante Lydia. Bahwasanya kita semua sama. Sama-sama apa? Sama-sama luar biasa. Tergantung bagaimana sikap hati kita di hadapan Allah. Dan kepercayaan seberapa besar yang Allah berikan kepada setiap kita. Lalu jangan lagi para laki-laki memiliki konsep, wis urusi dapur wae. Lalu semena-mena. Siapa pagi hari ini yang sudah ngopi atau ngeteh atau minum susu? Secara khusus yang laki-laki ada? Tidak ada. Bukan tidak ada ya, memang sangat rendah hati. Ini jemaat pro itu luar biasa sekali. Tidak mau menunjukkan dirinya ya. Tidak mau menonjolkan diri. Ya. Kerap kali ketika ada yang harus dibuatkan kopi, harus dibuatkan teh oleh istrinya. Betul ya? Lalu ketika pulang kerja idealnya harus semuanya tersedia. Nanti kalau tidak enak sedikit atau kepahitan atau kemanisan atau kurang garam dan ya yang kurang pedas, hambar, wah dari A sampai Z itu nggak ada berhentinya. Lu piye tuh? Wah, tidak ada uang mau beli garam apa? Itu ngomongnya ndak enak. Wis kesel dipahido. Bukannya terima kasih. Nah, ketika kita melihat dari teks ini, artinya apa? Kita dicelikan sebagai para lelaki untuk menghargai para perempuan. Bahwasanya Allah juga bisa memakai para perempuan untuk memiliki peran yang luar biasa. Artinya jangan lagi semena-mena, lalu tidak menghargai, tidak ada mengucapkan terima kasih, maaf nek salah,
Berikan apresiasi, bukan untuk itu fokusnya ya. Ketika sudah masak, terima kasih Mama, terima kasih Hani, terima kasih Yang, kan gitu. Terima kasih Ci. Mari bersama-sama kita belajar mengubah konsep kita, cara pandang kita terhadap perempuan melalui Tante Lydia ini. Kita harus menghargai. Karena apa? Perempuan pun luar biasa. Apalagi bukan bicara tentang gender. Di hadapan Allah, di mata Allah, kita semua berharga. Amin. Itu anak-anaknya, bukan bicara tentang yang laki, yang paling ganteng, yang hitam, yang putih, yang keriting lurus, tidak. Tetapi anak-anaknya, perempuan pun anaknya Tuhan Yesus. Ada amin? Ya. Jadi mari kita bersama-sama kita belajar, kita mau terapkan itu. Bukan hanya mengerti firman, tetapi kita mau implementasikan, kita mau terapkan di dalam hidup kita. Mengubah cara pandang kita. Ada amin? Amin. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu, pagi hari ini kami diingatkan, dicelikan, bahwasanya perempuan pun dapat Tuhan pakai. Luar biasa, Engkau mampu berkarya atas mereka para perempuan untuk memiliki peran yang penting. Tuhan, di dalam nama Yesus, ampuni kami jikalau sampai hari ini kami tidak bisa menghargai para perempuan, para pasangan kami. Ampuni kami Tuhan, yang kerap kali kami tidak bisa menghargainya. Karena konsep kami yang keliru. Menganggap perempuan atau istri hanya sebagai konco-winking yang berkutat di dapur. Tuhan, saat ini ampuni kami. Tuhan yang memperbaharui kami dengan cara pandang seperti Engkau memandang para perempuan. Para perempuan pun adalah anak-anak-Mu yang berharga di mata-Mu. Tuhan berikan belas kasihan pada kami, untuk kami diperbaharui hari demi hari, dan mampukan kami bukan hanya mengerti firman-Mu saja. Kami rindu kami dapat menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan hari-hari ini, sehingga orang melihat ada Kristus yang nyata di dalam hidup kami. Nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Saya mengajak untuk kita bersama-sama berdiri. Siapkan hati Bapak Ibu untuk menerima berkat Tuhan. Bawa pulang ke rumah. Bagikan berkat yang sudah Tuhan percayakan. Jadilah alat untuk mewartakan Injil Kerajaan Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah setiap apa yang dikerjakan, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam usahamu. Diberkatilah masa depanmu. Dan setiap engkau keluar dan masuk dari pintu rumahmu, Tuhan menyertaimu. Dan damai sejahtera turun atasmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji.
kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.